Yang terhormat Bapak Bupati Deli atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ketua DPRD atau yang mewakili, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Deli, yang terhormat Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Deli, para pimpinan Ormas dan Kepemudaan Islam Deli, yang terhormat Ketua Yayasan Amiklas Deli, para dosen, para pegawai, dan seluruh sekitar akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Amiklas Deli, dan yang saya sayangi para tamu sejarawan dan sejarawan dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan rahmat dan hidayahnya untuk dapat berkumpul di acara wisuda sarjana hidayah dan salam. Kita sampaikan kepada umat kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan beliau yang akhir nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama sekali, kami dari Dewan Pembina Sekolah Tinggi Agama Islam dan kesempatan untuk menyampaikan sambutan dalam acara wisuda Sekolah Tinggi Agama Islam. Saya ini rekan Dewan Pembina menyampaikan selamat atas penyelenggaraan wisuda sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Amiklas Deli Singkalan ke-22 tahun 2023. Kepada wisudawan yang telah dilantik, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan ini dicapai dalam baik gelar sarjana pendidikan. Benar-benar meningkatkan harkat dan martabat kehidupan keluarga dan masyarakat di daerah ini. Para hadirin yang saya hormati dan para wisudawan-wisudawati yang kami banggakan, perlu kami sampaikan bahwa membangun martabat baru yang lebih baik itu bukanlah perkara mudah. Akan tetapi dengan membangun sumber daya manusia yang baik, maka peradaban baru akan tercipta dengan baik. Maka dengan itu kami sangat mendukung segala progres dalam pencapaian visi oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Amiklas Deli Singkalan. Dan kami juga mengajak semua pihak antara LSM, media massa, dan dunia usaha, rekan-rekan dosen, kepala perpustakaan, untuk pegawai lingkungan stay Amiklas Deli untuk bersama-sama dengan yang akan kita melalui lembaga stay Amiklas Deli Singkalan dengan semua pihak yang telah memberikan perhatian besar dan kerjasamanya atas perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Amiklas Deli Singkalan tidak dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih. Demikian yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon melindungi segala amal usaha kita bersama. Menjalankan wisuda sarjana ke-22 Sekolah Tinggi Agama Islam Amiklas Deli tahun 2023 dalam rangka mengisi pengabdian yang kepada masyarakat dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur, terima kasih selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa di tempat ini. Kemudian tak lupa kita menyampaikan salawat serta salam dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doa kita kiranya kita selalu mendapat syafaat dan berkah bahwa kalau ada acara-acara kita dan ini acara besar ini, acara wisuda Bapak sendiri, saya kira memang stay sini belum ada berdua, tapi saya kira memang karena ada satu pengalaman penting saya kira berinformasi saya dengar beliau dalam perjalanan. Rupanya memang ini dua, cuma ganteng dia. Rupanya Jawa Indonesia menambah ganteng. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian yang saya hormati ada Abang Anda Ketua SKAIS. Ada harusnya kita panggil dokter ini karena sesuatu hal mungkin beliau melewatkan wisuda yang pertama ini, wisuda yang hari ini. Tahun depan insya Allah udah dokter lagi. Karena memang kalau sudah kedua harus dokter. Macam-macam saya kedua bisa S2. Ini kedua harus dokter. Kita doakan sama-sama ya. Setelah istri kalah yang sudah menyampaikan pidato tadi. Kemudian yang saya hormati ada dari mewakili Kapolres BRI, Ketua Pengadilan Agama Singkarak yang diwakili oleh Al-Ustaz. Kemudian ada dewan kita Al-Ustaz Tanjung Fasih, tata usaha ada Kasih Mas Islam. Laporan saya kepada Ketua SKAIS bahwa dari kita dari kantor Kementerian Agama banyak sekali hadir pada kesempatan kali ini. Sebagai salah bukti, begitulah rasa cinta dan sayang kepada Kabupaten Deli. Begitu juga yang kami hormati Bapak Ibu dan seluruh wisudawan wisudawati yang hadir dan seluruh kita pada kesempatan kali ini. Selain daripada punya pola pikir yang cerdas, beliau juga karena saya juga adalah banyak dan dapat bimbingan dari beliau, orang dan orang agama. Ini pasti tidak terlepas dari doa-doa beliau dan teman-teman dosen yang ada di sana. Dan kita patut bersyukur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau setiap tahun itu ada 145 yang wisuda oleh SKAIS, 145 sarjana, 145. Ini belum kita bicara bagaimana mereka ini turun ke masyarakat, lebih mengerti dan memahami bagaimana sesungguhnya masyarakat Kabupaten Deli. Apalagi kita dari kantor Kementerian Agama, sekiranya ada barang tinggal dari sampai sebenarnya bukan tahun ini saja. Saya SDI saya dari SKAIS belum melihat ada orang jabatan ilmunya luar biasa. Ada barokahnya. Barokah ini bisa maju ke depan kali ilmunya. Makanya wajarlah dia ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata ilmu yang paling tinggi itu adalah akhlakul karimah. Yang paling tinggi itu akhlakul karimah. Kalau kita melihat dari kecerdasan, kepintaran, cepatlah. Tapi coba cek kita tengok di Google dulu.
menyatakan dia sahlah menjadi S1. Berarti pulang dari sini sampai ke rumah sudahlah strata S1, sudah layak sesuai dengan persyaratan. Kalau di P3K syaratnya harus S1, sudah bisa hidup mendaftar. Cuma udah hidup pendaftaran. Tahun depan lah kecuali doa kita nanti di tanggal 30 Desember 2023 dibuka pendaftaran lagi. Belum lagi. Termasuk juga cuma kayaknya kepayang ya kan. Nanti lah 2020. Harapan saya kepada anak-anak saya semua wisudawan-wisudawati yang akan bentar lagi si oleh kedua hari dan itu sah menjadi S1. Permintaan saya, permohonan saya dengan kehadiran anak-anak saya semua yang sudah selama ini berjuang, bahkan mungkin ada yang tidak bisa wisuda hari ini disebabkan karena beberapa hal, tapi anak-anak saya semua mahasiswa dan mahasiswi yang akan diwisuda bisa diwisuda hari ini. Harapan saya, sekalipun wisuda itu belum berarti sudah mempunyai ilmu yang cukup, tetapi kita tetap belajar dan tunjukkanlah bahwa anak-anak saya semua betul S1 dari tes ini dengan membuktikan keterampilannya, akhlaknya, ibadahnya di tengah-tengah masyarakat. Jangan dicoreng nama baik STAIS yang sudah kita bangga-banggakan. Insya Allah tidak masuk-masuk yang tanya siap kira-kira nampaknya sarapan nih, siap atau tidak? Kalau memang siap lah, kenapa? Kan sudah. Waktu hadir yang sangat hormati, tidak banyak yang disampaikan. Mohon maaf yang besar-besar. Saya sangat berbangga dan berterima kasih atas wisudanya adik-adik saya semua ini, anak-anak saya ini. Insya Allah bisa memberikan perubahan, khususnya di pendidikan agama Islam di Kabupaten Depok. Terima kasih. Jual-jual badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada dari Sinana. Orang tua kami kita berikan tepuk tangan untuk penyemangat daripada garis-garis cantik yang untuk masyarakat mengembangkan seni budaya Islam melalui seni nasib oleh mahasiswi sekolah tinggi agama Islam Universitas Islam.
kasih kami ucapkan kepada grup Nasib Sekolah Tinggi Agama Islam Radikal Saya Singkalang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Stais Al-Ikhlas dari Istiqlal. Yang terhormat Ketua Yayasan Stais Al-Ikhlas dari Istiqlal. Yang terhormat Ketua Senat. Yang terhormat Ketua Stais Al-Ikhlas Dr. Agus H. Saudi Muda dari FM. Insyaallah materi dokter ya Pak. Amin. Kemudian yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Deli atau yang mewakili. Kemudian yang terhormat Bapak Wakil Bupati Papua Barat Bang Anda Mas Susi Solin FM. Bang Dadi pernah mengajar saya S2 tahun 2098 atau 98. Yang terhormat Bapak Kapolres Kabupaten Diri atau yang mewakili. Yang terhormat Kakang Kemenag Kabupaten Dairi Dr. Rizwan Gajah SAG SPD MM. Saya tadi kena ongkel sama Bapak ini, jangan lupa saya mau sampaikan. Kemudian yang terhormat juga Ketua MUI Al-Ustaz Al-Mukarram Wahli Munti SAMM dan bapak-bapak dan ibu kalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sebelumnya saya sampaikan salam takzim dari Ibu Koordinator Kopertais Wilayah 9, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati MAG, karena pada saat bersamaan di Ketua, beliau sedang berada di Arab Saudi melakukan MOU Memorandum of Understanding, dan beliau mengutus saya sebagai Sekretaris Kopertais Wilayah 9 untuk menghadiri. Dia berharap semoga Bapak dan Ibu istri memaklumi atas tak kehadiran beliau. Bapak Ibu sekalian, saya dari Kopertais sebenarnya ada dua hal mengapa diutus kemari pada kita. Yang pertama, bagian dari kegembiraan atau tahniah terbesar-besarnya karena Stais Al-Ikhlas Dairi Sidikala ini berhasil wisuda mahasiswanya. Ini kalau tidak salah wisuda yang ke-22, ya, wisuda ke-22. Yang kedua adalah memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya yakin bahwa di Stais ini semua telah berjalan sesuai aturan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakang Kemenag tadi, untuk menjadi sarjana itu ada prosesnya. Proses kuliah, kemudian ujian, kemudian ada nanti kompre, kemudian ada seminar proposal, dan juga langsung kepada video. Dan memang saya yakin itu sudah terlaksana dengan baik. Maka saya yakin dan kehadiran di sini adalah memastikan bahwa wisuda pada hari ini adalah benar-benar sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Bapak Ibu sekalian, ada sebenarnya prioritas dari Kopertais Wilayah 9 ini yang memang kita targetkan untuk di tahun-tahun yang akan datang. Perlu diketahui bahwa Kopertais Wilayah 9 ini membawahi 49 perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, terdiri dari 10 fakultas. Artinya universitas mempunyai fakultas agama Islam itu ada 10. Kemudian ada 2 institut. Institut yang terakhir turun itu adalah Institut Agama Islam Al-Asriyah di Binjai. Kemudian yang kedua adalah Institut Agama Islam Darul Ulum. Kemudian ada 37 PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta, ada 37. Jadi kita membawahi 49 PTKIS yang ada di Sumatera Utara. Dan 49 ini memang ya harus dimonitoring dan evaluasi. Maka saya sebenarnya mengajar Pak Dr. Pak Prof. Mas Susito cara mengajar jadinya keliling-keliling terus. Keliling kemarin dari
kemudian lebih kembali terakhir memang pengajar mahasiswa kesehatan itu jalan Prof. Ya, tapi kadang-kadang saya berasa ada beberapa prioritas yang akan kita buat di tahun 2024 dan seterusnya. Yang pertama tentang penguatan tata kelola petikis. Kemarin ketika kita melakukan raker di Parapat, temanya adalah penguatan tata kelola. Artinya bagaimana kita petikis yang ada di Sumatera Utara ini dikelola dengan profesional. Tentunya kita tidak boleh mengelola secara kekeluargaan, karena pasti kalau kekeluargaan itu ada rasa sungkan untuk menegur, maka perlu dikelola secara profesional. Itu topik kita ketika kita mengadakan raker di Parapat. Kalau tidak salah dihadiri oleh Wakatiga. Kemudian yang kedua tentang peningkatan akreditasi perguruan tinggi keagamaan. Jadi sekarang pemerintah untuk membuka petikis itu sedang moratorium, tidak boleh membuka perguruan tinggi keagamaan Islam saat ini. Kenapa? Karena memang pemerintah fokus untuk meningkatkan atau memajukan petikis-petikis yang ada. Maka perlu penguatan akreditasi. Akreditasi itu yang dulu ada A, B, C. Sekarang sudah mengalami konversi unggul, baik sekali, dan baik. Kita berharap minimal ke depan semua petikis itu baik prodi maupun institusinya itu minimal baik sekali. Dan itu tentunya harus kerja keras dari semua belah pihak untuk mewujudkan itu. Salah satu syaratnya adalah kaitannya kepada bagaimana dosen-dosennya itu bisa meningkat pangkat dan jabatan fungsionalnya, Pak. Tentunya lektor kepala itu salah satu syarat untuk mendapatkan akreditasi yang tinggi. Jadi kita mendorong ke depan supaya dosen-dosen yang ada di tingkat ketua itu pangkatnya disegerakan, dipercepat. Karena untuk tahun akan datang di 2024 itu periode kenaikan pangkat itu sudah 6 kali dalam 1 tahun. Sebelumnya hanya 2 kali, April dan Oktober. Sekarang untuk tahun 2024 itu 6 kali di bulan-bulan genap. Nah, kita berharap dengan kepemimpinan Bapak Ketua yang luar biasa ini dan juga didorong oleh kakak pemenang yang luar biasa juga, dan semua pihak yang ada di sini mudah-mudahan itu dapat terwujud dengan baik. Kemudian yang ketiga, bagaimana dosen-dosen itu supaya mendapatkan sertifikasi secepatnya. Kita ucapkan dulu selamat kepada Bapak Ketua yang sudah lulus peserta sertifikasi di bulan ini. Hanya 1 Pak ya, 2 ya, 1. Tapi saya lihat dari Pak Ketua langsung saya lihat. Karena umumnya kalau tidak salah 3 hari yang lalu itu berpulang. Karena mereka harus menghadapi PKDB dulu, peningkatan kemampuan dosen pemula. Jadi ke depan Pak Ketua, saya berharap nanti direkomendasikan siapa yang prioritas untuk mendapatkan sertifikasi nanti Kopertais yang akan diseleksi. Kopertais berharap yang pertama itu yang mendapatkan kira-kira adalah mereka yang menduduki jabatan dulu, ketua, wakil ketua, atau kapolri. Kenapa itu? Karena memang kalau sudah aman dapurnya, aman bekerja. Jadi kemarin ketika ada pertemuan di Jogja, Direktur Pendidik mengatakan bahwa di 2024 prioritas atau angka dosen yang dapat sertifikasi untuk perguruan tinggi swasta itu 2:1 dibanding perguruan tinggi negeri. Artinya harus lebih banyak dosen yang perguruan tinggi swasta yang mendapatkan jatah sertifikasi. Mudah-mudahan ke depan di 2024 nanti PT KIS Al-Ikhlas Dairi ini bisa lebih banyak mendapatkan jatah dosen untuk sertifikasi. Mudah-mudahan itu apa perlunya, itu adalah kerja keras dari semua pihak. Terakhir, pesan saya kepada para wisudawan dan wisudawati yang akan dilantik pada hari ini, yang pertama adalah jangan berhenti belajar. Ini adalah bukan akhir dari segalanya, tapi ini pada dasarnya adalah awal
formal S1 sudah dapat di perguruan tinggi ini. Anda mau melanjutkan S2 silakan. Bisa ke Medan, di situ belum ada Pak ya. Bisa ke Medan yang lebih dekat atau di tempat-tempat lain silakan. Karena apa? Karena memang semakin tinggi pendidikan kita, SDM di daerah ini juga akan semakin tinggi. Ketika kami berbicara dengan Pak Sadam katanya SDM kita di sini kurang. Karena memang prodi di sini adalah prodi PAI, pendidikan agama Islam. Maka dosen-dosennya S2-nya itu harus S2 yang PAI supaya sesuai dengan dosen dan prodinya. Itu juga adalah syarat untuk akreditasi. Kemudian yang kedua, junjung tinggi nama baik alma mater. Saudara-saudara yang nanti dilantik, kalau sudah jadi sarjana kan itu sudah abang adik, bukan anak-anak lagi. Jadi adik-adik sekalian, ketika nanti Anda dilantik, tampak dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Dairi, tentu Anda akan menjaga nama baik STAIS ini. Kenapa? Ada kata Islamnya. Tentu ada kata Islamnya adalah kaitannya kepada akhlak. Hampir sama seperti dikatakan oleh Bapak Kakak Kemenak tadi yang dibilang oleh Al-Ghazali. Einstein juga pernah mengatakan seperti ini. The science without religion is blind. Ada ilmu tanpa agama itu adalah seperti orang buta. Apa maksudnya? Anda mempunyai ilmu yang tinggi, Anda mempunyai kemampuan yang tinggi, tapi karena tidak ada akhlak dalam diri Anda, maka dengan ilmu itu bisa membodoh-bodohi orang lain, bisa merusak orang lain. Maka perlu adanya akhlak yang tinggi, artinya akhlak itu harus di atas ilmu. Kemudian yang ketiga, pesan saya juga kepada para alumni, berdoa kepada orang-orang yang berjasa kepada Anda. Tentunya adalah orang tua. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan Anda, dan juga dosen-dosen Anda, dan juga orang-orang yang menyayangi Anda dan menyayangi yang seluruh yang selalu mendoakan Anda semua. Banyaklah berdoa. Karena ketika kita mendoakan orang tua kita, dan atau sebaliknya orang tua mendoakan kita, itu tidak ada dindingnya, tidak ada batasnya. Itu langsung insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, tadi sudah banyak kali menyampaikan. Terakhir yang saya sampaikan adalah selamat sekali Pak. Semoga yang di wisuda ini nanti ada yang menjadi mujadid. Arti mujadid itu adalah pelaharu di tengah-tengah masyarakat. Ada menjadi orang yang penting di sini. Anda semua di sini adalah menjemput takdir. Allah sudah menentukan mau menjadi apa dalam rumah sana. Tetapi kalau kita tidak serius untuk menggapai itu, maka itu tidak akan bisa kita ambil. Itu namanya rezeki yang dijemput. Ada rezeki yang dijemput, ada rezeki yang tak dijemput. Takdir itu adalah rezeki yang dijemput. Maka seriuslah untuk menggapai rezeki kita, takdir kita. Semoga dengan wisuda ini kita bisa menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ini kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juang. Sebelumnya kami menyampaikan salam permintaan maaf dari Bapak Bupati Dewi Dr. Edi Kelengati Putu atas belum bisanya beliau berada di sini saat ini karena masih menghadiri acara peningkatan kompetensi kapasitas pengelola BUMDes di Medan dan mengunjungi keluarga duka dari Pak Godratsah. Salam dari beliau untuk kita semua. Yang terhormat Pembina Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas, Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam
Al-Ikhlas, unsur Forkopimda, para ketua organisasi kepemudaan, ada di sini NU, ada KMPI, Pak Alfri Ujung, ada dan juga anggota dewan kita, ada Pak Ustadz kita juga anggota dewan, Pak Jono Masih, ada tokoh masyarakat kita dan tokoh adat, pemuda kami Raja Ardi Ujung, ada Pak Toga kami Pak Ajar Bintang, juga kakak kami Ketua MUI, dan yang paling kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pak Barat. Selamat datang Pak di Kabupaten Dairi. Juga Pak Sekretaris Kopertais 9 dari Propsu, Ketua Pengadilan Agama yang mewakili juga, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Desa Nami Pak Rizwan Gajah, para orang tua kami yang kami banggakan dan yang kami muliakan, para ananda, adik-adik kami, calon wisudawan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Dairi, dan para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita munajatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu, adik-adik, serta orang tua para wisudawan yang kami hormati, wisuda merupakan upacara penubuhan atau pelantikan bagi seseorang yang telah menempuh pendidikan. Dalam hal ini kita sama-sama menyaksikan wisuda nanti dari sarjana angkatan ke-22 Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas. Wisuda bukanlah sebuah akhir dari prosesmu, tetapi bagaimana kamu menghadapi tantangan kehidupan ke depan, bagaimana kamu bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul ke depan. Itu yang menjadi fakta kenyataan dari ilmu yang kamu dapatkan di universitas atau sekolah tinggi ini. Dalam hal ini mungkin pendalaman Al-Quran, akan tetapi seluruh wisudawan harus juga bisa nanti mentransferkan ilmu itu di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Menjadi harapan kita bersama agar kegiatan wisuda ini bukanlah sekedar sarana untuk meluapkan rasa syukur dan kegembiraan saja, tetapi kiranya melalui momentum wisuda ini hendaknya menjadi penguat komitmen untuk bersama-sama menjadi generasi emas bangsa yang kita tumbuh berkembang menjadi insan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Saya yakin para wisudawan banyak menghadapi tantangan selama menjalani proses pendidikannya. Namun acara wisuda hari ini adalah wujud bahwa Anda sudah berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut. Kepada orang tua juga kami
telah menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi orang tua kami untuk menyekolahkan anak-anak kita ini sehingga menjadi insan-insan yang berpendidikan. Dengan adanya sekolah tinggi agama Islam Al-Ikhlas ini merupakan wadah pendidikan akhlak dan moral para mahasiswa-mahasiswi untuk terdorong dan terlibat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Deli yang religius serta mengedepankan ajaran-ajaran agama dengan baik. Wisuda ini sejalan dengan misi dari pemerintah Kabupaten Dairi. Yang kedua, di mana pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas pemerintah, yaitu membangun kualitas sumber daya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya, dan berdaya saing. Perwujudan misi ini dapat diperoleh melalui generasi penerus yang cerdas. Kecerdasan itu terdiri dari 3, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Maka dari itu, kecerdasan spiritual merupakan hal terpenting dan harus dimiliki untuk dapat membangun SDM masyarakat dan mewujudkan Dairi cerdas, Dairi unggul. Akhir kata, kami mengucapkan nanti setelah wisuda selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menempuh pendidikan hingga berhasil menyandang gelar sarjana. Kiranya ananda sekalian dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seorang sarjana harus mampu mengantisipasi masa depan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Saya meyakini bahwa ilmu yang dimiliki akan bermuara kepada ibadah yang insya Allah akan menjadi bekal kita baik di dunia dan di akhirat kelak. Kami juga mengapresiasi kepada pimpinan, ketua yayasan, para dosen yang secara serius dan konsisten memberi ilmu kepada seluruh wisudawan ini. Terima kasih atas didikannya, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan material demi tujuan mulia. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Kami menyampaikan pantun untuk para ananda yang akan diwisuda nanti. Kain dijahit, jadilah baju. Bukan menjadi nisan jenazah. Sekolah untuk mencari ilmu, bukan sekedar dapat ijazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkalan 2 Desember bertanda Bupati Dairi Dr. Edi Kelem Ate Brutu. Juara. Terima kasih. Selalu selio ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ketua Yayasan beserta seluruh unsur pengurus yayasan, Bapak Ibu yang mewakili Bupati, Ibu Dr. Handra Fatimah Bakunalur MPD, Kakak Kemenang,
yang berbahagia. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah. Sebenarnya sudah 3 tahun saya meninggalkan dunia akademis, beralih menjadi dunia birokrasi. Kalau dalam dunia akademis itu intinya adalah bagaimana memecahkan masalah. Kalau cukup data-data untuk mendukung suatu hipotesis, terpecahkanlah masalah itu. Kalau di dunia birokrasi, memang bagaimana memecahkan masalah, walaupun ada jalan keluar untuk memecahkan masalah, tapi selalu muncul masalah baru. Itulah bedanya dunia akademis dengan dunia birokrasi. Sehingga di dunia birokrasi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, atau relatif kesalahannya. Kesalahannya itu terlihat kalau sudah ditangkap KPK. Baik, saya tidak akan memperpanjang dalam. Saya disuruh mengembangkan tema ini, optimalisasi kekuatan imajinasi. Imajinasi itu merupakan daya pikir guna menciptakan segala sesuatu kejadian berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang. Tapi kuncinya di sini adalah tetap kenyataan, tetap pengalaman. Dari kenyataan dan pengalaman seseorang itulah bisa menciptakan segala macam hal. Manusia dituntut untuk mengembangkan imajinasi. Para wisudawan harus selalu berimajinasi. Ini ditata sedemikian rupa, ini karena imajinasi. Kan bagus penataan ini. Kalau sehari-hari gedung ini mungkin tidak begitu bagus, tapi karena ada wisuda, maka ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Jadi para wisudawan ini wajib mengembangkan imajinasi dengan baik agar menghasilkan karya baru. Jadi karya-karya kita itu harus berdasarkan imajinasi. Contoh hasil imajinasi itu adalah semua peralatan teknologi. Kalau tahun 80-an waktu kita masih kuliah, itu belum ada handphone, belum ada WA, belum ada Facebook, ya. Telepon pun masih jalan. Yang laku waktu itu kantor pos. Kalau mengirim surat ke kampung harus melalui kantor pos. Kalau mengirim surat ke pacar juga harus melalui kantor pos. Sekarang kantor pos sudah mati. Sudah tak berdaya lagi kantor posnya. Karena apa? Karena kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itulah yang disebut dengan Society 5.0. Masyarakat pada 5.0. Seluruh peralatan teknologi, mobil, kereta api, pesawat, itu adalah hasil imajinasi. Tapi imajinasi yang bagaimana? Nanti akan saya terangkan. Ya. Oleh karena itu, di mana ada imajinasi, ini jadi kata kunci. Di mana ada imajinasi, maka di situ muncul energi.
Energi ini itulah yang membuat kita hidup. Saya berbicara di sini karena ada energi. Energi ini akan dipancarkan melalui vibrasi namanya. Vibrasi, getaran. Vibrasi ini sampai kepada Anda, berarti kita satu frekuensi. Karena energilah, maka ucapan-ucapan saya ini akan sampai ke halayak ramai. Tapi itu pun sampai itu kalau kita satu frekuensi. Kalau ada menghayal, tidak mendengarkan saya, berarti kita tidak berada dalam satu frekuensi. Tapi kalau Anda tekun mendengarkan, kita tidak berada dalam satu frekuensi. Imajinasi itu sebenarnya daya pikir. Ada orang mengatakan daya khayal. Untuk membayangkan atau menciptakan satu dasar kenyataan pengalaman seseorang. Sebuah kerja akal dalam mengembangkan suatu pemikiran yang lebih luas. Dan apa yang pernah dilihat, dari apa yang pernah didengar. Jadi kuncinya apa yang pernah dilihat. Imajinasi itu hanya mungkin berkembang dari apa yang pernah dilihat, dari apa yang pernah didengar, dan dari apa yang pernah dirasakan. Hanya tiga ini. Jadi gak mungkin orang menghayal kalau bagaimana menghayalkan sesuatu kalau belum pernah itu dilihat. Tidak mungkin. Bagaimana menghayalkan sesuatu kalau tidak pernah itu didengar? Bagaimana menghayalkan sesuatu kalau itu tidak pernah dirasakan? Tapi dari apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dikembangkan. Dikembangkan. Mungkin jadi cara mengembangkan imajinasi ini sebenarnya bagi anak-anak TK, kalau ada orang tua sekarang ini membacakan satu cerita, itu imajinasi anak-anak itu akan berkembang dengan jauhnya. Oleh karena itu sebenarnya pendidikan TK sekarang ini bagus membacakan buku-buku cerita aja kepada anak-anak. Dengan membacakan buku cerita itu anak-anak akan mengembangkan imajinasinya, dan imajinasi yang berkembang ini suatu saat ketika dia sudah menjadi sarjana akan bisa diwujudkan menjadi suatu kenyataan. Freud mengatakan pemikiran manusia bagaikan gunung es, seperti 8 muncul di permukaan air dan 7/8 ada di bawah air. Yang 1/8 inilah kenyataan, 7/8 itu berada, itulah imajinasi itu. Yang 7/8 itu imajinasi. Bagaimana mobil sekarang ini berkembang, mobil Innova. Dulu kan kotak-kotaknya itu dulu, ya kan? Terus berkembang sampai datang Innova Reborn. Wah, itu udah lebih cantik lagi. Itu berkembang karena imajinasi. Tapi dari apa yang sudah ada dan dari apa yang sudah dilihat. Jadi 7/8. Imajinasi itu ada 3 macam. Satu imajinasi produksi, yaitu kemampuan membentuk kembali pengalaman-pengalaman masa lalu. Makanya anak-anak itu apa yang dialami oleh anak-anak itu pada waktu TK itu tidak ada pernah hilang itu. Sudah setelah 15 tahun, 20 tahun itu akan mencoba kembali dalam kehidupan. Lalu para sastrawan akan mengatakan, kalau angin sedang bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering akan berguguran. Tapi manusia selalu mengalami ini.
terutama kalau ada seorang pemuda diberikan senyum oleh seorang wanita, maka dia akan mengatakan, jika senyummu tetap mekar di hatiku, jangan larang, aku akan tetap setia dan rindu kepadamu. Bilangin. Bahkan menahan rindu kepadamu sampai air mataku berurai. Itu namanya imajinasi verbal. Sekali lagi, imajinasi itu semua yang saya sebutkan tadi, semua itu dari adanya pengalaman. Karena imajinasi itu berkembang tadi dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar, dari apa yang dirasakan. Kan bisa diuraikan melalui kata-kata verbal. Peran otak dalam imajinasi ini, otak kita itu terdua dari dua belahan. Ada namanya hemisfer kiri, ada hemisfer kanan. Otak sebelah kiri fungsinya itu untuk berhitung, menghadapi kenyataan, untuk bersastra dan sebagainya. Otak sebelah kanan itu berfungsi untuk jalan imajinasi, ya, jalan untuk keberanian. Misalnya seorang penerbang, seorang tentara disuruh melompat dari pesawat, tentara penerjun payung. Kalau otak kiri yang dipakai, Pak, kalau aku terjun nanti payungku ini tidak kembang, maka jadi takil lagi. Itu kata otak kiri. Tapi otak kanan tidak begitu katanya. Otak kanan akan menikmati lambaian angin, akan menikmati pemandangan yang indah, akan menikmati dunia ini, dan aku akan sampai, mudah-mudahan sampai dengan selamat di landasan. Itu kata otak kanan. Ternyata kita ini lebih banyak menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Sekarang ini, apalagi pada mahasiswa, harus ada keseimbangan. Malah lebih banyak harus menggunakan otak kanan untuk mengembangkan imajinasi kita. Masih bisa? Baik. Lapor. Pembacaan ikrar sarjana siap dilaksanakan. Dilanjutkan. Para muslim muslimati mohon untuk berdiri. Ikrar sarjana. Kami sarjana. Lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Ikhlas Dairi. Dengan penuh kesadaran berikrar. Satu, patuh dan setia melaksanakan ajaran agama Islam. Dua, melaksanakan cita-cita pembangunan. Bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subuhu bada min talatihi wal laylu naja min wafaratihi faqar rasulan fadala wa ala wa hada subula fi karena Ustadz naik itu tawar menawar. Ustadz saya hidup muda diri, aku menatapnya dan wahai Ustadz Sayyid, apakah ini engkau yang setiap hari bikin hatiku galau? Mahasiswa itu tidak boleh putus asa, pandailah merayu dan jangan beranapas. Tahun ini membawa cinta semangat, bukan karena apa hanya mengharap syafaat. Kepada para dosen kami ucap terima kasih, karena wisuda ini menuju kesuksesan. Muslimin ada pak azan yang tampan, ada pak kantor yang bikin hati melawan. Namun
Oke, terima kasih. Kita duduklah untuk membaca. Assalamualaikum